maka bisa saja dipastikan si pekok ini bisa berhasil menduduki kursi presiden. Si picik ini akan tergoda untuk melakukan misuse and abuse of power. Borok demi borok Jokowi di penghujung akhir kekuasaannya muncul satu persatu. Tapi saya sudah terbiasa dihina, difitnah, dicaci maki, diejek. Saya terus saja. Kalau saya yakini benar, saya akan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Jadi seperti yang Anda simak dan dengarkan di video awal tadi, itu adalah Amin Rais yang mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata sedikit kotor kepada pemimpin Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Beliau ini kan dijuluki sebagai Bapak Reformasi Indonesia, teman-teman. Tapi dari tutur katanya saja, dia tidak mencerminkan ataupun dia tidak memberikan pelajaran politik yang baik bagi generasi-generasi penerus bangsa. Kalau Amin Rais berkata demikian dengan kasar, pantas saja para pendukung, para oposan itu selalu memaki-maki presiden, selalu mengatakan hal-hal jelek, hal-hal buruk, dengan kata-kata buruk kepada Presiden Republik Indonesia. Ya oke. Junjungannya begitu kok, Amin Rais, Rocky Gerung. Ya wajar teman-teman kalau para oposan itu mulutnya ya sedikit kotor lah kalau melakukan kritik terhadap pemerintah. Kritik boleh, di negara demokrasi ini kritik boleh. Tapi kalau dengan kata-kata kasar seperti Amin Rais ya, itu sudah bukan kritik teman-teman, itu udah keterlaluan namanya. Siapa tokoh-tokoh Indonesia ini yang sering melakukan kritik dengan santun, dengan baik, itu banyak banget teman-teman. Tapi ya wajar kali ya kalau kita melihat Amin Rais ini kurang lebih sudah 20 tahun beliau tidak menjadi apa-apa teman-teman. Oke lah, beliau berhasil menjatuhkan Presiden Soeharto, Presiden Gus Dur, bahkan mungkin B.J. Habibie mungkin. Tapi Amin Rais beberapa kali melakukan gerakan pemakzulan Jokowi, beberapa kali melakukan gerakan himbauan dan mungkin propaganda untuk menjatuhkan Presiden Jokowi, tapi tidak pernah berhasil teman-teman. Itulah mungkin salah satu yang membuat Amin Rais stres sampai sekarang ya. Ya mungkin dia spesialis menjatuhkan presiden di masa lalu tapi tidak untuk Jokowi. Karena tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi itu kurang lebih di atas 80% teman-teman. Masa yang dibawa Amin Rais mungkin cuma 5% dari rakyat Indonesia. Sedangkan yang puas itu 80% lebih, teman-teman. Ya oke, di sini di video ini kita akan memperlihatkan beberapa kinerja baik, beberapa pencapaian yang sangat baik dari Presiden Joko Widodo. Mulai dari pengambil alihan Freeport, infrastruktur, apalagi pertanian. Tapi yang terpenting adalah Freeport, teman-teman. Sudah berapa presiden berganti, tidak ada yang berani mengambil alih Freeport. Hanya Presiden Joko Widodo yang berhasil mengambil setengah bahkan lebih saham Freeport. Dan ini dilakukan dengan keberanian. Kalau teman-teman dengar ceritanya, jadi awal-awal Presiden Jokowi itu ketika ingin mengambil saham Freeport, ada beberapa orang yang menjadi pembisik beliau, atau ada yang membisiki beliau kalau jangan terlalu diganggu Freeport karena banyak kepentingan di sana. Nah ini aja udah salah teman-teman. Tapi Presiden Jokowi tetap ingin mengambil alih Freeport. Ini sebuah gebrakan yang luar biasa, tapi di mata Amin Rais mungkin tidak ada apa-apanya teman-teman ya. Tapi ya Amin Rais tetap aja Amin Rais, tetap saja jadi gelandangan politik di Indonesia. Tetap saja menjadi cermin bagi generasi muda yang selalu berkata-kata kasar terhadap pemerintah. Oke, mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, mari bersama-sama kita simak beberapa video terkait pencapaian Presiden Joko Widodo selama 10 tahun berikut ini. Untuk pendapatan negara, Freeport misalnya, nikel, tembaga sekarang Freeport. Sebelumnya kita hanya memiliki saham di situ hanya 9%. Kemudian kita ambil alih dengan negosiasi, sekarang sudah mayoritas menjadi 51%. Artinya Freeport itu bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia, milik negara kita. Merindu Amin Rais. Jadi jangan punya ada bayangan di sini Freeport itu Amerika, sudah Indonesia.
Sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61% lagi. Wow. Dan pendapatan Freeport sekarang ini 70% itu masuk ke negara. Nah, ini video beberapa bulan kemarin teman-teman, dan sepertinya sekarang sudah 61% deh kalau melihat jangka waktunya. 70%. Begitu kita naik lagi menjadi 61% nantinya, 80% akan masuk ke negara. Wow. Inilah proses-proses, tetapi untuk mendapatkan hal seperti itu, sekali lagi, tantangannya besar, tantangannya tidak mudah, butuh nyali, butuh keberanian. Kadang-kadang, ini kok di dalam negeri, kita ngambil alih seperti ini, nggak ada yang dukung, diem-diem saja, malah kadang sebagian membuli, tapi saya sudah terbiasa, dihina, difitnah, dicaci maki, diejek. Saya terus saja. Kalau saya yakini benar, saya akan terus. Alhamdulillah, kita patut bersyukur berada di angka 1,5% probabilitas resesinya. Saya menaruh harapan besar pada generasi muda, kepada mahasiswa Buddhis Indonesia, pada himpunan mahasiswa yang berorientasi pada kebangsaan, yang selalu menjaga persatuan, yang selalu menjaga Pancasila, yang selalu menjaga NKRI. Karena itulah kunci kekompakan ini akan membawa negara kita melompat menjadi negara maju. Luar biasa teman-teman ya, bisa kita dengarkan tadi saham Freeport sudah 61% jatuh ke tangan Indonesia. Dan keuntungan Freeport 80% masuk ke Indonesia. Dan ini apa ya, tidak banyak yang senang. Orang-orang dari dalam negeri itu, utamanya mungkin ya beberapa pejabat, oknum pejabat, tidak senang dengan langkah Presiden Jokowi. Karena ya mereka tidak punya ladang cuan lagi teman-teman. Karena kan beberapa orang sudah mengatakan, beberapa petinggi sudah mengatakan bahwa Freeport ini kadang dijadikan lahan untuk cari duit teman-teman. Dan ya inilah yang di stop oleh Presiden Jokowi. Beliau mengambil alih Freeport, dan mungkin di antara orang-orang yang atau presiden-presiden sebelumnya hanya Pak Jokowi yang berani melakukan tindakan demikian teman-teman. Dan Amin Rais harus nonton, wajib nonton video ini teman-teman ya. Inilah salah satu warisan terbaik dari kepemimpinan Presiden Jokowi. Pembangunan 61 bendungan dan membuat produktivitas pertanian Indonesia meningkat merupakan salah satu warisan terbaik yang telah diberikan Presiden Jokowi. Mengapa hal ini dapat dikatakan warisan terbaik dari kepemimpinan Presiden Jokowi? Sebab, pembangunan infrastruktur sumber daya air di berbagai wilayah Indonesia dapat memastikan pasokan air bagi para petani. Pembangunan bendungan di berbagai wilayah Indonesia ini sangat memberikan dampak positif bagi sektor pertanian. Mengingat, pada 10 tahun silam para petani hanya mampu menanam 1 kali dalam setahun karena akses air yang terbatas. Namun, dengan adanya pembangunan ini para petani mampu melakukan penanaman 2 kali dalam setahun karena ketersediaan air yang memadai. Sehingga, semua ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian di tanah air. Bahkan, upaya ini juga merupakan salah satu cara Presiden Jokowi dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Nah, teman-teman, Presiden Jokowi sudah membangun bendungan yang bisa meningkatkan produktivitas dari para petani, meningkatkan produk petani, teman-teman. Ini berbanding lurus dengan keberlanjutan nanti yang akan dilaksanakan oleh Bapak Prabowo. Jadi Presiden Jokowi sudah membuat infrastruktur bendungan untuk pengairan sawah, pengairan pertanian. Nanti ketika Presiden Prabowo menjabat, itu bisa dilakukan swasembada pangan, teman-teman, karena infrastrukturnya sudah memadai nih. Jadi mungkin nanti Prabowo juga akan membangun beberapa bendungan ya, kemungkinan ya, untuk menunjang swasembada pangan nanti. Karena kan beberapa tempat itu memang masalah pertanian itu air, teman-teman. Dan semoga saja nanti kita bisa swasembada pangan di era Presiden Prabowo Subianto, teman-teman. Wih, Bapak Konstruksi Indonesia versus Bapak Senturi. Wah.
Satu dekade Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tetap konsisten menjalankan visi besarnya, yakni membangun Indonesia dari pinggiran timur hingga barat Indonesia. Mulai dari wilayah 3T, terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan. Di masa pemerintahan Joko Widodo, sejumlah mega proyek pembangunan infrastruktur mengalami pencapaian yang signifikan. Di antaranya, pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara, penambahan ruas jalan tol mencapai 2.143 km. Pesatnya pembangunan jalan tol memberikan dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti mengurangi biaya logistik. Sukses membangun 27 bandar udara baru, mendirikan 295 pelabuhan besar dan kecil, sebanyak 229 bendungan beroperasi di 18 provinsi, dan 1,3 juta hektar jaringan irigasi baru berhasil dibangun. Bahkan menghadirkan 39 trayek tol laut yang menyinggahi 115 pelabuhan dengan 1070 kapal perintis. Tak hanya itu, dalam kurun waktu 10 tahun, Indonesia mampu menghadirkan moda transportasi modern, mulai dari Mass Rapid Transit, Light Rail Transit, hingga kereta cepat Jakarta-Bandung, WUSH. Membangun jalur kereta api baru sepanjang 1683,44 km spur. Sukses mendirikan jalur kereta api pertama di Sulawesi. Berhasil membangun 65.235 unit rumah susun serta rehabilitasi dan renovasi 1.770 fasilitas pendidikan. Salah satu penopang dari pencapaian yang begitu luar biasa ini adalah peran Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, GAPENSI, telah berkontribusi besar terhadap peningkatan standar kualitas proyek-proyek infrastruktur di Indonesia dengan memastikan tercapainya target-target pembangunan nasional sehingga tercapai pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia telah mendorong masuknya investasi pada sektor konstruksi, perumahan, dan transportasi. Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat total realisasi investasi periode 2014 hingga 2023 adalah mencapai 8.198,42 triliun rupiah. 10 tahun sudah kepemimpinan Presiden Joko Widodo membangun mega proyek infrastruktur secara merata di Indonesia. Tak sekadar pembangunan fisik, namun juga sebagai investasi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat untuk melangkah ke arah masa depan yang lebih makmur, adil, merata, dan berkelanjutan. Waduh, luar biasa teman-teman. Ini Amin Rais nonton gak sih yang begini-begini? Pencapaian-pencapaian Presiden Jokowi itu seperti apa? Nonton gak sih dia? Saya tuh bingung dengan Amin Rais teman-teman. Apa yang ada di kepala dia gitu ya kan? Tontonan apa yang dia lihat sehingga dia bisa mengeluarkan kata-kata kasar, jelek kepada Presiden Jokowi teman-teman. Capaian pembangunan infrastruktur di era 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi berdasarkan data Kementerian PUPR 2015 hingga 2023. Dari PUPR ya. 1. Pada bidang sumber daya air, Presiden Jokowi berhasil membangun 43 bendungan, 1.181.120 hektar daerah irigasi, rehabilitasi 4.344.317 hektar jaringan irigasi, penyediaan 44,27 M3 detik air baku, 1.347 unit embung, terakhir 2.002 km pengendali banjir dan pengaman pantai. 2. Pada bidang jalan dan jembatan, Presiden Jokowi berhasil membangun 2.050 km jalan tol, 5.833 km jalan nasional baru, 122.492 M jembatan, 25.638 M flyover, terakhir 583 unit jembatan gantung. 3. Bidang permukiman, Presiden Jokowi berhasil membangun SPAM kapasitas 33.275 liter detik, pengelolaan sampah dan sanitasi untuk 13,2 juta KK, penanganan kawasan permukiman 93.943 hektar, pengembangan 15 kawasan PLBN terpadu,
Terakhir 3.443 unit prasarana dan sarana pendidikan, olahraga, dan pasar. 4. Bidang perumahan. Presiden Jokowi berhasil membangun 65.235 unit rumah susun, 37.516 unit rumah khusus, 1.432.278 unit rumah swadaya, terakhir 220.656 unit prasarana dan sarana utilitas. Nah, teman-teman, itulah beberapa video yang bisa kita simak untuk menyadarkan Amin Rais pada kesempatan kali ini. Ya, sekali lagi Amin Rais adalah Bapak Sengkuni Indonesia, teman-teman ya. Dengan segala kata-kata yang kurang mengenakan, kata-kata sedikit kotor dan kurang sopan kepada pimpinan negara. Ya, mungkin ini kebiasaan beliau kali ya. Entah, saya juga bingung dengan Amin Rais. Dan ini contoh yang tidak baik ya buat generasi muda. Semoga dengan video ini Amin Rais segera sadar, segera bisa melihat dengan mata kepala yang jernih, yang tidak dibumbui dengan kebencian, dan segera sadar bahwa dia bisa mengakui bahwa Presiden Jokowi adalah presiden terbaik, salah satu presiden terbaik. Karena ya mungkin sebelumnya ada versi terbaik di masing-masing presiden, teman-teman ya, tapi Presiden Jokowi menurut saya adalah presiden terbaik di mana saya hidup dan tinggal di Indonesia, teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.